Dajjal merupakan seorang manusia, dia bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin. Sama halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya hingga kiamat nanti. Dajjal merupakan manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapa. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan. Dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat untuk mengusirnya dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga dan membersihkan sangkar ternak dan membelah kayu. Sehabis beberapa waktu tinggal di rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dan berbagai macam upaya dilakukan, istrinya itu tidak juga hamil. Maka istrinya bermunajat memohon agar diberi petunjuk. Maka suatu waktu bermimpilah sang istri bertemu dengan seorang pendeta dari kaum mereka. Azazil sudah menyerupai serta menjelma sebagai pendeta itu. Ia disuruh memohon di sebuah kuil jauh pada ujung kampung itu. Lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil pada ujung kampung itu. Mirip dengan mimpi istrinya yang di dalamnya ada sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu, serta melakukan upacara pemujaan dan memohon pertolongan dewa patung anak lembu itu. Sesudah beberapa kali memohon tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Beberapa hari kemudian istrinya bermimpi lagi, supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan atau haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Maka ia pun menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan waktu saat itu datang, mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu dia pun mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama selama 13 bulan. Ketika dia sedang mengandung ayahnya meninggal dunia, tinggal ia seorang diri. Waktu berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu, sebab takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh, karena mengandung cikal bakal Dajjal. Desa tersebut menderita kemarau yang panjang, dan mereka beranggapan keluarga inilah yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung selalu mencari keluarga ini. Ibunya pun pulang ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya itu. Selesainya melahirkan anaknya, ia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat sehabis melahirkan. Bayi ini cacat sebagian anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip ular berkepala besar, buta mata kirinya, dan mata kanannya tertonjol keluar. Jadi kedua matanya cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir. Tulisan ini bisa dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca atau tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa. Sesudah beberapa tahun maka daerah persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka pun bersepakat untuk membakar kuil itu. Di waktu kejadian itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dihanyutkan ke laut. Waktu di laut inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartika di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh malaikat Jibril serta dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah, serta dijaga oleh seekor binatang yang mampu berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu untuk menjaga anak kecil, memberinya makan, dan bila anak itu bangun, agar memberitahukan asal-usul anak itu dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh hewan itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali menengok anak itu. Sampai di suatu saat, pada usianya yang ke-7, dia bangun dari tidurnya. Ia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar, serta bertemu dengan hewan yang mengasuhnya. Pertama dia takut, akan tetapi binatang itu mengajaknya bicara. Kamu merupakan anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan tersebut menceritakan tentang sejarah asal-usul anak itu. Binatang itu berbicara,
Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kamu adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril serta para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Namun jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi, karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara. Samiri kecil membalas, apa buktinya bahwa kau hai hewan berbicara benar? Maka oleh hewan itu, Samiri diajak di suatu daerah di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertuliskan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia Jibril dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Maha Pencipta, Raja Alam Semesta, sembahlah hanya Allah, dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat atau materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya, dipermainkannya, dan dia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib, sebab mampu menghidupkan kembali sejenak binatang yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan Samiri cara-cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Tetapi anak itu enggan serta selalu membangkang sampai usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, dipelajarinya seluruh aspek ilmiah, serta dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menguasainya menggunakan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Sewaktu dalam tidurnya, malaikat Jibril juga telah mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya, tanpa mengetahui bahwa Dajjal pula dipelihara oleh Azazil atau Iblis. Ini merupakan permintaan Iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga dikabulkannya. Dikala itu Iblis juga telah berubah menjadi ular besar, serta memberinya makanan dan air minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Samiri yang lelah diceramahi membalas berkata seperti ini, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tak pernah bertemu Jibril yang sering kau bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu adalah dustamu, supaya aku tunduk kepadamu. Dengar ya, saya lebih hebat darimu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Lalu mendengar perkataannya seperti itu, hewan si pengasuhnya ketakutan setengah mati. Kemudian hewan itu berkata, aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanya taat kepadanya. Engkau sudah berkata hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu. Ada dua janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Bila kamu menyatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataanmu akan diampuni. Jika kamu tak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar kau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti engkau akan kembali di sini. Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi bisa kembali ke pulau ini, dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Samiri pergi membuat perahu serta di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa ia korban kapal yang tenggelam. Dia pergi melihat dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, mempelajari kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, sampai ia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai, serta yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri di usianya yang ke-20 ialah Yaman, 4.000 jaraknya dari pulau itu. Di sana ia belajar berbagai hal baru setiap hari, dan bisa tahu makna kehidupan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah dia memiliki kecerdasan serta kemampuan 100 kali lipat dari manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan kemampuannya yang besar, dan keajaiban pada kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama, dia mulai berpikir untuk pulang ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Namun sebelumnya ia merasa rindu untuk balik ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayannya ia berangkat.
Di tengah laut kapal besar itu berhenti, dan Samiri melanjutkan perjalanannya sendiri menggunakan kapal kecil. Ketika sampai di pulau, binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Lalu saat masih di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa pertama merupakan materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu dia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni, yang dipotongnya dari batu panel, tempat malaikat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina usianya sudah mencapai 100 tahun, namun ia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu ia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, sebab ia tahu dirinya lebih cerdas dari seluruh manusia. Bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya ia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Ia sadar seluruh makhluk takut kepadanya sebab kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu Jibril malaikat paling agung adalah pembimbingnya, sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya.